Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini kita akan belajar muatan IPS tema 4 globalisasi. KB menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh globalisasi dalam kerjasama negara anggota ASEAN. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau mendunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Ciri-ciri globalisasi: yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara. Yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Yang kelima, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Kerjasama negara anggota ASEAN. Di era globalisasi, Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Dengan negara ASEAN, Indonesia menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Di antaranya, kerjasama tersebut adalah bidang sosial budaya, bidang politik, bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia. 1. Di bidang ekonomi, kerjasama dalam perdagangan internasional, ekspor-impor dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dengan anggota masyarakat lain dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Yang ketiga, di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kelima, di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Di sini akan membahas bentuk kerjasama dan perannya. Bentuk kerjasamanya yang pertama, perlindungan anak atau ACF, ASEAN Children Forum. Perannya membentuk forum perlindungan anak di ASEAN. Yang kedua, masyarakat sosial budaya ASEAN. Perannya mendukung didirikannya ASCC atau ASEAN Socio-Culture Community untuk meningkatkan pembangunan manusia. Yang ketiga, pengenalan seni dan budaya, dan perannya memperkenalkan budaya atau kesenian tradisional Indonesia. Dan yang keempat, penanggulangan bencana alam, dan perannya adalah memberi bantuan kepada penduduk negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Yang kelima, penyelesaian konflik antar negara, dan perannya membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Dan yang keenam, penanggulangan narkoba melalui Drug Free ASEAN. Perannya melakukan pemberantasan narkoba, memperkuat upaya penegakan hukum serta memberikan penyuluhan kepada pelajar mengenai bahaya narkoba.
Dan selanjutnya ada tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan masyarakat. Yang keempat, memperkenalkan kebudayaan antar negara. Yang kelima, menjamin hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Sini ada bentuk kerjasama dan peran Indonesia. Bentuk kerjasama yang pertama, pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC, dan perannya membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Dan bentuk kerjasama yang kedua adalah pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN, dan peran Indonesianya menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Dan bentuk kerjasama yang ketiga, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perannya mendukung kesepakatan tentang wilayah Asia sebagai JOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang keempat, perjanjian ekstradisi ASEAN, dan perannya adalah menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Dan bentuk kerjasama yang kelima adalah perjanjian negara bebas nuklir, dan peran Indonesianya adalah mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Dan perjanjian yang keenam, pengiriman duta besar dan konsulat. Perannya mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Selanjutnya adalah tujuan kerjasama ASEAN di bidang politik. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Itulah tujuan kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, stabilitas kawasan diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional tiap-tiap negara anggota ASEAN. Setiap konflik atau sengketa yang terjadi di antara negara anggota ASEAN harus diselesaikan secara damai. Nah, Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi. Di sini ada bentuk kerjasama dan perannya. Bentuk kerjasama yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia ASEAN, dan perannya memberikan dukungan bagi kegiatan riset dan perkembangan IPTEK serta inovasi nasional ASEAN. Nah, yang peran kedua, peningkatan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Perannya memberikan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Dan bentuk kerjasama yang ketiga adalah program pertukaran pelajar, dan perannya mengadakan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah tujuan kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Nah, tujuannya adalah 1. Meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Yang kedua, memudahkan kegiatan masyarakat. Negara ASEAN yang sudah maju dalam bidang IPTEK mendukung negara lain yang belum maju. Dengan demikian, negara-negara ASEAN menjadi semakin termotivasi untuk senantiasa meningkatkan penguasaan IPTEK. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, negara pemerkasa terbentuknya ASEAN. Yang kedua adalah Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Yang ketiga adalah Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN.
Kemudian yang keempat, adalah penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia itu menggagas dibentuknya komunitas. Dan yang kelima adalah peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi perbedaan narkoba. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas narkoba. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba ini bagi pengguna yaitu mengganggu kesehatan fisik, menyebabkan stres berat, memicu berbagai tindakan kriminal, mendapat hukuman dari pemerintah dan menyebabkan overdosis. Nah, itulah penyebab penyalahgunaan narkoba bagi pengguna. Nah, selanjutnya Kemudian dampaknya bagi keluarga. Yang pertama, merusak hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua, menurunkan perekonomian keluarga. Yang ketiga, menyebabkan keluarga dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, membuat keluarga menanggung rasa malu. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menanamkan pemahaman hidup sehat di dalam tubuh diri kita. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari penggunaan narkoba. Yang kelima, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga Anda semua mengerti dan paham. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.